Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar, dan tetap rajin dalam beribadah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran dan keistimewaannya bagian kedua. Dan sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peta materinya sebagai berikut. A. Bukti tentang kebenaran Al-Quran. B. Isi pokok kandungan Al-Quran. C. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Dan D. Hikmah diturunkan Al-Quran. Anak-anak hebat, ketahuilah bahwa kitab Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Sedangkan jarak antara kitab Injil dan Al-Quran adalah 600 tahun. Sekarang kita memasuki materi yang pertama. A. Bukti tentang kebenaran Al-Quran. Anak-anak hebat, sekarang silahkan diperhatikan surat Al-Baqarah ayat 48 berikut ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijarah wa iddat lil kafirin. Artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka, jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Anak-anak hebat, ayat di atas menunjukkan bukti kebenaran Al-Quran yang dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, menantang mereka untuk menyusun 10 surat semacam Al-Quran. Perlu diketahui bahwa seluruh Al-Quran berisikan 114 surat. Ketiga, menantang mereka untuk menyusun satu surat saja semacam Al-Quran. Keempat, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan satu surat dari Al-Quran. Anak-anak hebat, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, muncul beberapa orang murtad dan mengaku sebagai nabi. Mereka mencoba membuat tandingan terhadap Al-Quran. Tetapi, tandingan yang mereka buat tidak ada nilainya sama sekali. Sekarang yang B, isi pokok kandungan Al-Quran. Anak-anak hebat, pokok kandungan Al-Quran meliputi 1. Akidah, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Keenam perkara ini disebut rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. Yang kedua, ibadah, yakni mengajarkan cara-cara ibadah kepada Allah SWT. Yang ketiga, muamalah, yakni mengajarkan hubungan antara manusia, baik dalam keluarga, tetangga, maupun masyarakat. Pokok kandungan Al-Quran yang selanjutnya adalah akhlak karimah, yakni budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas, maupun dengan Allah SWT sebagai penciptanya. Yang kelima, tarikh, yakni menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Dan yang terakhir, syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Sekarang yang C, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran
mempunyai beberapa keistimewaan. Yang pertama, dari segi keaslian Al-Quran. Anak-anak hebat, selama 14 abad lebih, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9, yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Keistimewaan Al-Quran yang kedua dari segi isi Al-Quran. Anak-anak hebat, Al-Quran dari isi kandungannya lebih lengkap. Dapat menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Misalnya, dalam bidang ibadah, menjelaskan sholat, zakat, puasa, dan haji. Keempat macam ibadah tersebut dinamakan ibadah mahdhah. Selanjutnya, dalam bidang akidah, menjelaskan bahwa satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah SWT. Yang ketiga, bidang muamalah, yaitu tolong-menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam dosa dan permusuhan. Kemudian, dalam bidang akhlak karimah, yaitu memberikan bimbingan kepada manusia agar memiliki akhlak karimah. Dan yang terakhir, bidang hukum, yaitu mengakui dan menghargai hak setiap manusia. Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran dari segi susunan bahasanya. Anak-anak hebat, bahasa Al-Quran mempunyai nilai sastra yang tinggi, sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandinginya. Keindahan bahasa Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap sastra Arab. Yang keempat, dari segi misi yang diemban. Anak-anak hebat, kitab suci sebelum Al-Quran bersifat temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran bersifat abadi dan universal. Firman Allah dalam surat Saba ayat 28 yang berbunyi, Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiraw wa nadhiraw walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. D. Hikmah diturunkan Al-Quran. Hikmah diturunkan Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Anak-anak, kiranya pelajaran kita pada hari ini sudah cukup. Dan selanjutnya, silakan dikerjakan evaluasi sebagai berikut. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat dan benar. 1. Sebutkan kitab-kitab suci Allah yang diturunkan pada para rasulnya. Yang 2. Surat apa yang diturunkan Allah pertama kali? Yang ketiga, sebutkan apa isi pokok ajaran Al-Quran. Yang keempat, kapan kitab Al-Quran diturunkan dan berapa lama dan di mana? Yang kelima, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Demikian anak-anak materi kita pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap rajin beribadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.